Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastajdihi wa nastabshiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat dimudahkan langkah kaki kita ke majelis kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita curahkan kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa beliau tidak ada artinya bulan suci Ramadan, tidak ada artinya malam Lailatul Qadar, tidak ada artinya hari Jumat, tidak ada artinya Idul Fitri dan Idul Adha, dan mungkin tidak akan ada kaum muslimin dan muslimat tanpa beliau. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan dalam meneladani akhlak beliau. Dan yang paling penting nanti mudah-mudahan kita dikumpulkan tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, satu bendera, satu kelompok, satu golongan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita semua akan diberikan asy-syafa'atul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, dan hari ini adalah hari yang ke berapa? 22 itu. 22 atau 21? Biasanya kalau makin lebaran makin lupa, makin ingat sisanya gitu. Ya, insyaallah mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, dan seluruh tadarus kita, seluruh ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kewajiban kita untuk melaksanakan zakat fitrah segera kita laksanakan. Mudah-mudahan sekali lagi kita dapat meraih keberkahan sebanyak-banyaknya, dan insya Allah kita dapat malam Lailatul Qadar. Amin. Ada yang udah dapat belum? Kalau ada yang aku sih udah dapat, bohong berarti ya. Karena biasanya orang dapat malam Lailatul Qadar, Pak Bu, itu nggak pakai ngaku. Insya Allah, tapi perlu ada bocoran sedikit dari Rasulullah SAW. Tanda malam Lailatul Qadar pertama itu malamnya itu tidak, udaranya tidak panas, tidak dingin. Udah. Yang kedua sunyi, malam itu sunyi. Biasanya ada suara jangkrik, suara kodok, suara burung gitu ya. Mereka semua bersujud bertasbih kepada Allah. Nah, biasanya miara burung tuh. Kalau burung malam itu nggak bersuara, bisa malam Lailatul Qadar bisa hilang, diambil maling. Ya, coba yang biasa miara burung tuh ya, itu kan begitu. Ya, karena apa? Mereka menyaksikan para malaikat turun, mereka bertasbih, mereka khidmat memuji Allah. Dan satu tanda lagi, tapi ini tandanya udah kelewat kalau kita baru menyadari. Besok paginya itu matahari terbit dengan sinar yang agak pudar, redup. Karena apa? Malaikat naik ke atas. Jadi sinar matahari itu terhalang oleh cahaya malaikat. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau malam udah mulai sepi, berarti itu mungkin malam Lailatul Qadar gitu ya. Atau memang pada di rumah lah kemana-mana.
Kalau di mall sih nggak dapat malam, seorang yang terus aja. Dapatnya malam Lailatul Qadar. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan pagi hari ini. Dalam kesempatan kali ini sekedar kita semua saling belajar, saling mengingatkan ya. Dan nanti juga ada sesi tanya jawab. Silakan yang bertanya, mau bertanya silakan. Di luar tema pun tidak apa-apa, bebas-bebas saja. Saya pun nanya sama panitia temanya apa, bebas Ustaz. Jadi saya ngomong bebas saja ya. Kita ngomongin yang bebas-bebas saja ya. Begini, ini dalam rangka mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kan banyak menurunkan syariat kepada kita. Sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Tapi ini kita jangan sampai terjebak. Makanya di sini kita harus belajar agama Pak, belajar agama yang benar maksudnya. Maksudnya kita ngaji sama guru-guru kita, pakai kitab. Makanya Imam Syafi'i bilang, setiap kaum muslimin muslimat itu wajib mempelajari agama minimal dua bidang disiplin ilmu agama. Pertama tauhid, yang kedua fikih. Tauhid agar kita kenal Allah lewat rukun iman, rukun Islam, sifat-sifat Allah yang 20 misalnya. Dan juga fikih. Fikih ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara ibadah. Agar ibadah kita benar, agar ibadah kita diterima, agar ibadah kita sesuai target. Kita jangan sampai berpikir saya udah sholat, saya udah puasa, nggak perlu ngaji. Salah. Kenapa? Nabi udah bilang ibadah kita kalau kita tidak dasari dengan ilmu itu ditolak sama Allah. Kita sholat tapi nggak ngerti rukun sholat, itu nggak diterima sama Allah. Makanya saya yakin sih masjidnya megah. Saya yakin ada pengajian di sini gitu. Ada. Masalahnya ngaji apa enggak itu sini? Biasanya emang berat banget Pak, berat, ngaji itu berat. Karena apa? Ya Allah, saya kalau cerita masalah tentang fadilah, majelis taklim, majelis ilmu 3 jam gak selesai, benar. Pertama Nabi pernah bilang sama para sahabat, wahai para sahabatku, kalian datang ke taman surga, betahlah di situ, makan minum yang lama di situ. Sahabat bertanya, taman surga itu apa ya Rasulullah? Majelis ilmu, majelis taklim. Saya kadang-kadang cuma menanyakan kalau kita punya majelis zikir tapi nggak ada pengajian, itu sayang sebenarnya. Kalau zikir sih maaf di rumah juga bisa sendiri gitu. Kadang-kadang saya lihat anak-anak muda sekarang ngaji bukan bawa kitab, bawanya bendera, pakai jaket seragam, di jalanan galak bener, nggak pada pakai helm segala macam ya. Jangan begitulah. Nih. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Kalau kita belajar 1 jam di majelis ilmu, duduk nih kayak begini, itu sudah lebih hebat pahalanya dari ibadah 1 tahun. Bayangin kita ibadah 1 tahun berapa banyak, sholat 1800 kali sholat, puasa, zakat, haji, semuanya. Itu lebih, kita duduk di majelis taklim 1 jam saja, itu sudah lebih hebat dari 1 tahun ibadah. Tapi bukan berarti pulang dari sini kagak sholat nih. Oh nggak sholat Pak, oh gue udah ibadah 1 tahun, habis ngaji sejam. Enggak juga ya, itu mau bonus. Terus apa lagi? Rasulullah bilang semua isi dunia ini dilaknat sama Allah kecuali 2. Yang tidak dilaknat Allah 2. Kalau Allah nanti na'udzubillah turunkan laknat buat penduduk bumi, 2 orang ini nggak kena. Siapa? Orang yang menuntut ilmu agama, yang kedua orang ahli zikir. Pejabat dilaknat, pengusaha kena laknat, semua. Tapi orang yang belajar agama dan orang yang ahli zikir tidak akan terkena laknat dari Allah. Apalagi kata Rasulullah, ini saya tidak bacain hadisnya satu-satu karena panjang. Orang-orang
orang yang belajar menuntut ilmu itu, maka semua makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk ikan di lautan, burung di udara, batu-batuan, pohon-pohonan, semua memintakan ampun buat orang-orang yang menuntut ilmu agama. Makanya anak masukin pesantren, Pak. Masukin pesantren. Lebih baik kita menangis sekarang pisah sama anak daripada menangis seumur hidup melihat anak tidak punya akhlak. Minimal kalau masuk pesantren punya akhlak walaupun nggak jadi kiai. Nanti kita mati didoain, dia paham, dia ngerti. Apalagi kata Rasulullah, tidak ada satu tempat di situ dipelajari ilmu Al-Quran kecuali Allah mengutus 40 malaikat di atas kita sekarang. Mereka membentangkan sayapnya. Ngapain? Minta kepada Allah, berdoa 2 hal buat kita, buat orang yang hadir di majelis taklim. Yang pertama, malaikat minta mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa orang yang hadir di majelis taklim. Amin. Yang kedua, Allah bilang, Nabi bilang, malaikat tersebut akan minta kepada Allah agar hati kita diberikan ketenangan oleh Allah. Jadi kalau besok lebaran istri kita masih protes minta beliin baju lebaran, nah berarti ngajinya belum benar. Karena masih protes, masih panik harga minyak naik, minyak goreng naik, itu belum benar ngajinya berarti. Insya Allah kalau kita benar ngajinya, hati kita dibuat tenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kata Rasulullah, kalau kita datang ke pengajian baru dari rumah, setiap langkah kaki kita yang kanan akan dihitung 1 pahala, dan setiap langkah kaki kita yang kiri akan dihapus 1 dosa. Makanya kan Nabi bilang kalau ngaji itu jangan ke majelis taklim, ke masjid apa. Kalau perlu jalannya muter jauh, biar lebih banyak dapat. Perginya lewat sini, pulangnya jangan lewat situ lagi, lewat arah lain. Karena apa? Biar syiar orang melihat, oh ada pengajian di masjid gitu. Tapi jangan nanya nih, Ustaz bagaimana kalau bawa motor, bawa mobil? Tahu dah, dulu belum ada. Tapi tetap ada pahalanya pasti. Apa putaran bannya saya gak tahu dah. Itu pasti ada pahalanya. Tuh banyak sekali fadilahnya. Apa kata Rasulullah lagi? Kalau kita datang ke majelis ilmu nih, kita nggak nyatet, nggak baca, dengerin doang. Ada namanya kayak begini kan namanya jiping ini ya, ngaji nguping. Atau kata Nabi, kita di situ nggak apa-ngapain, tidur dah. Di rumah ngantuk, di sini juga ngantuk, di rumah tidur, sini tidur. Bapak ibu capek nih ngaji, tidur aja udah. Bilang bentar kalau selesai bangunin ya. Gitu. Itu kata Rasulullah SAW. Itu kita sudah dapat pahala membebaskan 1000 budak muslim. Ya Allah Pak, bebasin 1 aja udah pahalanya udah gede. Apalagi 1000. Apalagi dikatakan an-nazaru ila wajhil alim ibadah. Kita memandang wajah guru aja udah dapat ibadah, dapat pahala. Apalagi di kitab Tanqihul Qaul dikatakan memberi salam kepada guru kita sudah lebih hebat pahalanya daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kita sholat sunnah 1000 rakaat ada nggak? Ada kalau terawihnya full ya. Terawih full belum. Boro-boro 1000 terawih aja udah masih banyak terawih sih. Soalnya biasanya kalau kalau udah mau pertengahan, udah lewat pertengahan tuh udah pada kena penyakit muntabir, mundur tanpa berita. Udah mualang ramai bener Pak mau tuh Pak. Sebelum lama berapa hari yang lalu lewat dekat pasar Tanah Abang, udah kata bisa jalan. Ya Allah, begitulah kita ya. Ini makanya biar semangat kita, biar termotivasi. Nah, kenapa seperti ini? Ini ada riwayat dulu mengatakan bahwa satu ketika Rasulullah SAW mau ke masjid, datang dari luar. Di depan masjid itu ada iblis lagi celingkup melihat ke dalam, tapi nggak berani masuk. Lalu Nabi bertanya, iblis, ya Nabi kan udah akrab sama iblis, sering ngobrol. Ngapain ente di situ? Ini ya Rasulullah, saya mau godain orang sholat. Di dalam banyak orang sholat. Terus, tapi saya nggak berani masuk. Emang kenapa? Saya takut sama yang tidur. Ada satu orang lagi tidur.
Nabi bingung. Ente berani godain orang yang pada sholat, tapi takut sama yang tidur. Urusannya bagaimana? Begitu kata Nabi. Ya Rasulullah, itu yang pada sholat, mereka tuh ahli ibadah doang, ilmunya nggak ada. Ini yang tidur ahli fikih, saya takut. Bayangin, iblis berani menggoda berapapun ahli ibadah, kecil buat dia. Tapi ahli fikih satu, dia lagi tidur aja, bukan lagi sholat, lagi tidur, takut. Di kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Ahli ibadah 1000 ahli ibadah buat iblis itu kecil dibanding satu orang ahli fikih yang melaksanakan mengamalkan ilmu. Bayangkan, orang kalau ngerti fikih, Pak, kita ngaji fikih nggak di sini. Kita kalau belajar fikih itu kan dari mulai toharo, bersuci, cebok, masuk wudu, mandi junub, gitu kan, baru masuk sholat, zakat, puasa, haji, jual beli misalnya, waris, sampai jihad. Itu semua kita pelajari. Iblis mau godain di mana? Mereka semua tahu ilmunya. Gitu. Makanya fikih itu sangat. Saya alhamdulillah dapat jadwal tiap bulan di Masjid Istiqlal untuk membahas tentang fikih faraid, tentang waris. Dulu saya di Kairo itu mengarang tesis tentang ilmu waris dengan referensi 200 kitab. Alhamdulillah. Karena apa? Ini maaf, ini ilmu langka. Tidak semua ulama paham waris. Saya bukan ulama, saya. Tidak semua ulama paham waris. Makanya begitu ditawarkan di Istiqlal, saya tawarkan kitab saya, mereka langsung respon. Dan alhamdulillah responnya sangat baik. Karena banyak orang tidak mengerti masalah itu. Dan saya merasa bertanggung jawab untuk harus mengajarkan itu. Tapi saya tidak bahas waris di sini karena saya jamin koslet hati-hati. Lagi saya yakin mungkin udah pada dapat warisan ini, tinggal nungguin bagian warisan. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini tadi seperti saya katakan bahwa dalam rangka menasehati diri saya sendiri, Allah tuh tadi menurunkan banyak syariat kepada kita. Tapi sayangnya banyak di antara kita itu tidak mengerti dan tidak memahami maksud Allah. Begini loh Pak Bu, simpelnya. Kita itu ketika Allah turunkan syariat dari sholat, puasa dan segala macam, harusnya kita paham apa itu maunya Allah dari ibadah kita. Sementara banyak di antara kita terjebak dengan ritual. Kita tadi sholat subuh, itu ritual. Kita tiap hari puasa, ini ritual. Jangan berhenti di situ. Jangan kita tiap hari sudah sholat jamaah, terus merasa kita udah pasti masuk surga. Kita merasa paling soleh, kita merasa paling benar, kita merasa paling alim. Ini jebakan Batman dari iblis, laknatullah. Bapak Ibu kenal iblis kan? Kenal? Tapi sering kita ikutin. Ini sedikit cerita, kita udah banyak tahu ceritanya. Tapi saya harus ulang, kenapa? Al-Quran itu 70% isinya cerita orang masa-masa lalu. Agar apa? Kita belajar. Lihat, di awal penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua tokoh, protagonis dan antagonis, Iblis dan Nabi Adam. Kita tahu ceritanya di Al-Baqarah. Pertama kan Iblis yang diciptain. Iblis terus ditinggal di mana? Surga. Lama 2 tahun. Iblis jelek-jelek begitu Pak, belum pernah ngerasain surga. Kita udah lihat belum surga? Surga dunia aja belum dapat. Rumah, kontrak, mana kecil, yang disebut 3L, lu lagi. Ketemu sama suami di kamar, ketemu suami di dapur, ketemu suami di ruang tamu, ketemu suami. Emang rumahnya sekotak?
Motor, mobil masih kredit, istri cerewet Pak, suami genit, anak bandel. Mana surga kita? Surga dunia aja kita belum dapat. Iblis yang ibadah di surga. Dulu iblis waktu di surga namanya bukan iblis ya, harus tahu. Siapa namanya? Azazil. Jangan dibuat nama cucu. Terdengar Azazil bagus sih panggilannya Azil. Oh, iblis, hati-hati. Iblis itu nama yang Allah sematkan ketika terusir dari surga. Berasal dari kata ablasa yublisu, iblisan, yang artinya yang disesali. Karena apa disesali? Karena dulu iblis itu ahli ibadah, dekat sama Allah. Imam Sufyan As-Tsauri bilang, gurunya Imam Malik, tidak ada sejengkal tanah pun di surga yang belum pernah dipakai sujud sama iblis kepada Allah. Malaikat salut sama ibadahnya iblis. Iblis dapat gelar al-muqarrabun, orang-orang yang dekat sama Allah. Bayangkan, begitu taatnya iblis sama Allah, Azazil. Tapi begitu Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah katakan kepada para malaikat, hai para malaikatku dan iblis, Azazil, aku menciptakan calon khalifah di muka bumi, namanya Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Allah cerita dalam Al-Quran, fasajadu illa iblis aba wastakbar. Para malaikat semua bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Iblis menolak dan menyombongkan diri. Cuma iblis sendiri yang gak mau sujud. Kenapa? Apa iblis itu cuma mau sujud sama Allah, Pak? Kalau bicara tauhid, kalah kita sama iblis benar. Kita mungkin tidak terasa lebih sujud sama bos daripada Allah. Kita mungkin lebih takut sama atasan daripada Allah, benar nggak? Saya tanya, kalau kata bos jam 7 sudah harus di kantor, berani telat? Mau hujan, mau banjir, tetap kita terobos, takut dapat SP. Tapi begitu panggilan azan zuhur, hayya 'alas shalah, datang nggak? Buru-buru datang nggak? Ntar gua jam 2 mesti ada dong. Itu kita. Apalagi istri Pak, kalau lagi nonton sinetron layangan putus, sholat isanya nungguin iklan ya, bener? Oh nggak pernah nonton, bagus. Jangan dikasih Pak nonton layangan putus, curiga lu lagi. Nih, lihat, terkadang kita begitu. Ketika ditanya oleh Allah, iblis, kenapa engkau tidak mau sujud sama Adam padahal aku suruh? Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam ya Allah. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih mulia. Lalu Allah laknat. Kita tahu ceritanya. Maka kita harus bisa memahami ini, cerita ini. Saya tanya, apa yang menyebabkan Allah melaknat iblis? Apa karena iblis tidak mengakui Allah sebagai Tuhan? Tidak. Iblis ketika diusir dari surga bilang sama Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku, iblis bilang Allah Tuhan, Tuhanku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Innaka minal munzirin. Oke, engkau aku panjangkan sampai hari kiamat. Oh. Apakah iblis tidak mengakui kenabian Rasul Nabi Muhammad SAW? Iblis ngakuin, iblis sering ngobrol sama Rasulullah. Dalam sebuah hadis dikatakan, inna iblis la'natullah alaih ranna arba'a ranna. Iblis dalam hidupnya pernah 4 kali teriak sekencang-kencangnya. Kenapa? Menjerit. Kapan? Hina lu'ina. Yang pertama, iblis menjerit ketika dilaknat sama Allah. Yang kedua, wahina uhbita, ketika diturunkan dari surga, diusir dari surga, iblis menjerit. Yang ketiga, wahina wulida Rasulullah SAW, iblis menjerit saat Rasulullah lahir. Karena kata
iblis. Iblis menjerit sekencang-kencangnya, sia-sia usaha saya karena ada nabi yang baru lahir. Dan yang keempat, wahina unzilatil Fatihah. Iblis dilaknat oleh Allah ketika Allah turunkan surah Al-Fatihah. Kenapa? Kata iblis, kalau dengan surah Fatihah, sekali orang baca surah Fatihah, itu dosanya diampuni sama Allah. Sia-sia usaha saya. Itu begitu kata iblis. Apakah iblis kurang ibadah? Ini jadi patokan. Apakah iblis kurang ibadah? Tadi saya udah cerita, ribuan tahun di surga, tidak pernah berhenti sujud iblis sama Allah. Siapapun manusia yang hidup hari ini, 7 miliar manusia yang katanya hidup hari ini, saya berani katakan tidak, ibadahnya siapapun itu, mau ulama, mau kiai, mau habaib, siapapun itu, tidak ada seujung kukunya iblis ibadah kita, enggak ada. Lalu kenapa kita banggakan sholat kita? Kita banggakan ibadah kita dengan merasa paling alim, paling sholat. Iblis saja dilaknat kalau cuma mengerjakan ritual. Jadi kesimpulan pertama dari cerita ini, neraka itu Pak, pada akhirnya salah satunya akan dihuni oleh ahli ibadah yang sombong kayak iblis. Makanya kalau kita mau jalan ke masjid, jalan ke pengajian, tahu-tahu ada tetangga, ada teman yang nggak pernah ke masjid, nanya, mau kemana Pak? Jangan sombong. Oh, saya mau ke masjid, mau situ, nggak pernah ke masjid. Nah, iblis. Bilang dengan baik-baik, mau ke masjid, ayo bareng. Ntar Pak, saya nyusul, yang ditungguin yang begitu nggak bakal nyusul. Sama, ibu mau datang ke pengajian sama, gak usah sombong. Kalau ada orang baru ke masjid, susah Pak, bu, ngajak orang ke masjid itu susah. Kalau ada orang baru datang ke masjid, ikut sholat jamaah, ikut pengajian, gak usah dikata apa-apa ya. Jangan dikata-katain, jangan dibully, jangan. Kalau bahasa orang Bekasi, jangan diaru-aruin. Wah, terus geledek mulu, lu ngaji, oh jangan. Berhenti, besok orang aja. Udah susah-susah datang ke masjid. Gak usah perlu dikata apa-apa. Ada pun Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, disuruh tinggal di surga, dikasih teman namanya Siti Hawa. Iblis yang udah dilaknat, dendam kan. Lalu iblis bilang, ya Allah, boleh nggak saya minta izin? Boleh nggak saya godain Adam sama Hawa? Silakan. Disinilah pertama kali ujian buat manusia, dan disinilah pertama kali manusia melakukan kesalahan dan maksiat sama Allah. Jadi dalam banyak tafsir dikatakan iblis itu menyelinap, berubah bentuk jadi seekor ular masuk ke dalam surga. Kan Allah bilang, Adam, silakan nikmati fasilitas surga. Hawa juga sama. Tapi satu kata Allah, jangan kau dekati pohon itu. Kalau Nabi dan Rasul Pak, kalau disuruh sama Allah, dilarang sama Allah, nggak kepo, nggak nanya, emang kenapa ya Allah saya nggak boleh dekati pohon itu? Enggak, kalau Nabi dan Rasul nggak gitu. Dulu Nabi Ibrahim juga disuruh sama Allah waktu Ismail masih bayi. Apa kata Allah? Ibrahim, tinggalkan istrimu Hajar dan bayimu di tengah padang pasir. Nabi Ibrahim nggak nanya, kenapa ya Allah? Sebenarnya dia juga penasaran, kenapa sih? Cuma Ibrahim nggak nanya, pasti ada hikmah karena dia yakin begitu. Ditinggalin tuh istrinya di tengah padang pasir, sama Ismail masih kecil, dia jalan aja pergi. Istrinya kan nanya, kalau bahasa orang Bekasi, Pak, kenapa saya ditinggalin di sini sama si Ismail? Nabi Ibrahim jalan aja terus, dikejar, sempat agak emosi istri itu. Istri Nabi juga manusia. Kenapa sih Bang saya ditinggalin di sini sama Ismail? Sampai 3 kali ditanya, baru Nabi Ibrahim jawab, Allah yang suruh. Udah,
Siti Hajar pun ketika dijawab begitu, oh ya udah. Itu. Tapi jangan buat dalil ya Pak. Tahu-tahu ibu suaminya punya istri lagi tuh. Allah yang suruh, udah ibu diam ya. Wah enggak begitu istri kita. Bagus kalau ada yang begitu. Nah, begitu juga Nabi Adam digoda. Ini konon ceritanya Nabi Adam itu sebenarnya nggak tergoda, enggak, kuat Nabi Adam. Apa kata iblis kan begini, Adam, Hawa, kenapa Allah nggak ngelarang kamu? Kenapa Allah melarang kamu tuh deketin pohon ini? Ini pohon ada buahnya, namanya pohon khuldi. Jadi pohon khuldi itu karangan iblis sebenarnya, tipuan iblis. Allah nggak bilang itu buah khuldi, enggak. Khuld artinya kekal. Kalau engkau makan buah itu, engkau kekal di surga. Allah nggak mau engkau kekal di surga. Nabi Adam tidak tergoda. Kata iblis, waduh Adam kuat ini. Bininya kali iblis menggoda istrinya Hawa. Hawa lah yang tergoda oleh iblis. Dan Hawa lah yang merayu Nabi Adam. Bang, bener ini kita makan aja biar kita kekal di surga. Nabi Adam tergoda sama istrinya. Sama iblis kuat, sama istrinya gak kuat. Makanya jangan heran Pak, zaman sekarang banyak suami takut membini. Banyak kan di sini? Aku badan gede tinggi, kumisnya tebal, jambangnya panjang, bininya deh merungkutnya kecil. Dan galak-galak pun jadi istri. Orang saya lihat istri ngomelin laki. Kata psikolog Pak, Bu, kalau punya istri cerewet itu cenderung suaminya pendek umur. Ibu kalau mau buru-buru jadi janda ngomel lagi terus. Katanya begitu ya. Nih, jadi tergoda lah Nabi Adam dimakan. Mereka makan berdua. Allah marah. Adam, Hawa, sudah aku katakan jangan kau dekati pohon itu. Ini kau malah makan buah. Murka. Kita tahu ceritanya Nabi Adam diturunkan, diusir dari surga, dipisahkan. Nabi Adam ini dalam kitab Atlasul Quran. Syekh Syauqi Abu Khalil, seorang ulama Mesir, mengatakan bahwa Nabi Adam itu diturunkan di daerah Serendip, di daerah Sri Lanka, dekat India. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, dekat Mekah. Itu dipisahkan ribuan kilometer. Makanya kata Nabi Adam, aku bikin dosa satu kali. Aku dimurkai Allah, aku diusir dari surga, aku ditelanjangi oleh Allah, aku dipisahkan dari istriku, dan tobatku hanya diterima di Mekah. Itu Nabi Adam curhat. Sedangkan umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, bikin dosa tiap hari, enggak pernah dipisahin sama bininya, enggak pernah diusir dari surga, enggak pernah ditelanjangin sama Allah. Malah yang makin banyak dosa makin kaya kita lihatin ya. Enak gak tuh? Kalau kita bikin dosa Pak, terus badan kita jadi bau misalnya, itu mungkin kita tobat semua. Nih, lalu setelah 40 tahun mereka dipertemukan di Jabal Rahmah, di Padang Arafah. Ada yang pernah haji dan umrah tahu pasti Jabal Rahmah. Makanya ibu kalau sama suami ke Jabal Rahmah, kalau suami doa suruh yang kencang ya, karena katanya konon kalau doa di situ dikabulin, takutnya minta nambah istri lagi. Itu kepercayaan orang kita loh Pak, kepercayaan orang kita. Nah, jadi mereka dipisahkan. Tapi lihat apa yang terjadi. Iblis bikin salah, diusir dari surga. Nabi Adam pun bikin salah, diusir dari surga. Tapi kenapa iblis dilaknat, Nabi Adam diampuni? Karena apa? Dua-duanya salah. Tapi respon mereka setelah berbuat salah itu berbeda. Kita manusia sering bikin salah, bikin dosa. Yang Allah tunggu adalah respon kita. Iblis tadi tidak mau mengaku salah dan menyombongkan diri.
Sedangkan Nabi Adam bilang, kenapa engkau makan buah itu? Lalu Nabi Adam dan Siti Hawa berkata kepada Allah, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim sama diri kami sendiri. Kalau engkau tidak ampuni kami termasuk orang-orang yang merugi. Artinya di situ Nabi Adam dan Siti Hawa ngaku salah dan tidak menyalahkan iblis. Pernah nggak dengar Nabi Adam bilang, ini gara-gara iblis ya Allah saya diusir dari surga? Tidak pernah. Allah senang dengan respon orang yang mau ngaku salah. Allah ampuni dosa-dosanya Allah, dan Nabi Adam akan dimasukkan ke dalam surga. Maka kesimpulan kedua, surga pada akhirnya salah satunya akan dihuni oleh ahli maksiat yang bertobat. Tinggal kita mau pilih mana, jadi ahli ibadah yang sombong atau ahli maksiat yang bertobat. Makanya Nabi bilang, Pak, ketika kita bikin salah, kata Nabi, jangan salahkan siapapun termasuk setan. Iblis tidak boleh disalahin. Kenapa? Kalau kita menyalahkan orang lain, pihak lain, kita berarti sombong, kagak mau ngaku salah. Kita juga begitu, Bang. Kita pernah nggak ngaku salah sama istri kita, sama anak kita? Gengsi kan? Itu ada rasa kesombongan di hati kita. Berarti ibadah kita belum benar. Ngaku salah. Kalau kita salah, akui salah. Iblis itu pernah curhat sama Nabi, sama Rasul. Baper ya. Apa kata iblis? Muhammad, saya bingung dengan umatmu. Kenapa? Kok kalau bikin salah, bikin dosa, kalau mereka maksiat, saya mulu disalahin. Iya, iblis pernah curhat. Baper dia. Emang kenapa, kata Rasul? Saya kan cuma ngajak, kata iblis. Saya cuma ngajak, cuma godain hawa nafsunya. Ikut saya syukur, enggak ya udah, jangan salahin saya. Kalau saya bikin semua orang bisa masuk neraka, saya ajak semua Muhammad, ente sendirian di surga. Begitu juga engkau Muhammad, tugasmu cuma dakwah. Kalau engkau bisa mengajak orang, menentukan orang masuk surga semua, saya yakin saya di neraka sendirian, gak ada teman. Engkau cuma ngajak, urusan hidayah, urusan Allah. Bener juga sih omongan ini iblis. Kenapa? Kita tahu paman Nabi Abu Thalib, orang yang sangat melindungi Nabi, mendukung Nabi, tapi sayangnya tidak masuk Islam sampai wafat, tidak dapat hidayah. Ketika Abu Thalib lagi sekarang, kan Rasulullah bilang, paman, ayo baca syahadat. Tapi kata Abu Lahab CS, jangan kau ikutin Muhammad. Sayangnya Abu Thalib lebih dengerin Abu Lahab. Meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nabi sedih sesedih-sedihnya. Lalu Nabi berdoa sama Allah, minta ampun buat Abu Thalib, ya Allah ampuni Abu Thalib. Apa Allah bilang? Tidak Muhammad, dia tidak beriman kepadaku. Dan Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau bahkan tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah akan dengan mudah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Rasul pun tidak sanggup, Nabi Muhammad pun tidak sanggup memberikan hidayah. Maka iblis bilang, bilangin umatku Muhammad, kalau bikin salah jangan nyalain saya. Betul, betul perkataan iblis. Kita tuh sering begitu, Pak. Sehingga apa? Kalau kita selalu bikin salah, selalu nyalahin orang, berarti kita merasa tidak pernah salah. Berarti kita merasa paling benar. Berarti apa? Sombong. Nah, ini yang ingin saya bahas di sini. Kita ini sering terjebak dengan ritual. Maka salah satu pelajaran yang harus kita pahami adalah, pertama, jangan menganggap remeh orang yang belum benar. Dulu Nabi Musa pernah ditegur keras sama orang.
Ada seorang pelacur datang kepada Nabi Musa. Mau ngapain? Mau tobat. Ya Nabi Allah Musa, saya mau tobat. Kata Nabi Musa, ibu dosanya apa? Saya seorang pelacur. Oh, Nabi Musa tuh langsung marah, musir, sana pergi. Saya khawatir nanti terkena azab Allah. Sedih itu ibu, orang dia mau taubat, benar-benar mau taubat. Sedih, pulang. Malaikat Jibril turun. Musa, Allah titip salam. Kenapa Jibril? Allah marah dengan sikapmu yang mengusir si ibu tadi. Loh kenapa? Dia mau taubat, kenapa engkau usir? Akhirnya Nabi Musa menyadari kesalahannya, dikejar orang tersebut, ibu tersebut, lalu dibimbing untuk taubat. Bayangkan seorang Nabi Allah Musa saja tidak boleh juga meremehkan orang yang belum benar. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah ditegur sama Allah. Ada Nabi Ibrahim itu terkenal orang yang sangat dermawan, Pak. Datang bapak-bapak umurnya 60-an tahun. Tapi dia ini orang Majusi, penyembah api. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Khalilullah, wahai kekasih Allah, bisa nggak kamu kasih makan aku 1 hari aja? Lalu Nabi Ibrahim bilang, oke Pak, tapi dengan syarat kau harus nyembah Allah. Apa kata orang Majusi tersebut? Kalau begitu saya nggak jadi dan pulang. Turun Jibril. Apa kata Jibril? Ibrahim, Allah titip salam. Kenapa? Kenapa engkau usir orang tersebut? Kenapa engkau kasih syarat dia harus nyembah Allah? Kenapa? Bukankah Allah titip salam, dia itu usianya udah 60-an tahun, tapi sehari pun tidak pernah kelaparan karena Allah kasih rezeki. Kenapa engkau cuma diminta 1 hari untuk memberi dia makan, engkau masih syarat kayak gitu? Nabi Ibrahim menyadari kesalahannya, lalu dikejar orang tersebut. Pak, ayo saya kasih makan. Orang tersebut bingung, kenapa engkau berubah pikiran? Apa kata bapak? Kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya marah dengan sikap saya tadi. Apa kata orang tersebut? Benar Tuhan Anda marah dengan sikap Anda tadi? Iya. Apa kata beliau? Kalau begitu saya menyembah Allah. Tuh. Itu seperti itu. Sedangkan kita sering menganggap dia orang kafir pasti masuk neraka. Belum tentu Pak. Mungkin sebelum meninggal dia dapat hidayah. Kalau orang kafir udah meninggal, itu udah jelas vonisnya. Makanya nggak boleh doa buat orang kafir yang udah meninggal. Jangan ngirim Fatihah buat Fir'aun misalnya, jangan. Tapi kalau yang masih hidup silahkan doakan agar dapat hidayah. Ya, itu seperti itu. Jangan pernah juga meremehkan orang yang belum benar. Siapa tahu kayak pelacur tadi, dia pernah 1 malam bangun malam minta ampun sama Allah, doa istighfar, Allah ampuni, habis itu meninggal surga. Di zaman Nabi pun ada seorang ibu-ibu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya mau tobat. Kata Rasulullah, apa dosa ibu? Saya telah berzina, sedangkan saya punya suami. Lalu kata Rasulullah kepada para sahabat, rajam dia. Tahu rajam kan? Yang dipendem separuh, dilempari batu sampai mati. Rajam dia. Ibu ini ikhlas menerima itu, hukuman itu, karena memang benar-benar mau tobat. Ini sahabat sambil melempar batu, namanya manusia. Banyak yang mencaci maki ibu tersebut karena berzina. Marah Nabi, mendengar itu Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Hai para sahabatku, tahukah engkau, ibunya sudah meninggal karena dirajam. Tahukah engkau, si ibu ini baru saja dijemput oleh malaikat Allah, dosanya diampuni oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam surga, dan ampunannya kalau mau dikasih ke 70 orang lagi itu masih bisa.
karena dia benar-benar tobat. Bayangkan. Pernah juga kan kita dengar ada seorang pelacur masuk surga gara-gara minumin air anak anjing. Pernah dengar kan? Coba Pak, Bu, kita bayangin seorang pelacur, ya, auzubillah, dan mungkin dosanya sangat banyak ya, namanya pelacur. Dan rasanya juga pelacur nggak ada yang sholat kali ya. Emang ada gitu Pak? Begitu ada tamu kata pelacurnya, maaf Bang ya, saya sholat asar dulu, nggak ada rasanya. Dan mudah-mudahan nggak ada membernya di sini. Ya, seorang pelacur dimimpikan oleh orang soleh masuk surga, diampuni dosanya oleh Allah. Cuma gara-gara minumin air kepada anak anjing yang kehausan. Anak anjing yang menurut fikih najis mughallaza, najis berat. Allah senang dengan amal solehnya yang kelihatan sepele. Lalu tidak lama setelah itu dia wafat, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukin ke surga. Padahal mungkin dia nggak pernah sholat, padahal mungkin dosanya tiap hari banyak. Nah makanya kita nggak boleh begitu. Kita tuh nggak boleh Pak, ada orang maksiat sama Allah, sama di zaman dulu ada juga di sekitar zaman Nabi Musa juga sama. Ada adik kakak nih, 2 orang. Kakaknya orang soleh, adiknya brengsek. Kerjaannya minum, mabok, main perempuan, judi. Ini adiknya. Kakaknya itu sering nasihatin adiknya, tapi adiknya nggak mau tobat. Satu ketika bahkan kakaknya lagi sujud, lagi sholat, itu kepalanya diinjek sama adiknya. Apa begitu sholat selesai kakaknya bilang apa? Allah pasti tidak akan ampunin kamu. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril turun ke seorang nabi di zaman tersebut, nabi doang ya, entah nabi siapa tidak disebutkan. Apa kata malaikat Jibril? Sampaikan ke orang tersebut, kenapa dia hanya mensifati Allah dengan sifat yang kejam saja. Kalau Allah mau ampuni adiknya dan Allah tidak terima sholat kakaknya, dia mau apa? Sampaikan kepada orang tersebut, Allah itu sifatnya bisa mengazab, bisa mengampuni. Kenapa yang disebut azab terus? Allah tuh nggak suka Pak kalau kita sering menyebut Allah bakal nyiksa kamu, Allah bakal, kamu pasti masuk neraka. Jangan selalu begitu. Kenapa kita nggak disebut mudah-mudahan Allah ampuni kamu? Dan Allah tuh tidak suka kalau kita merasa mewakili Allah. Kita tuh bukan Nabi dan Rasul. Kamu kalau nggak ikut saya sesat, kamu kalau nggak ikut saya kafir. Lah, emang kita siapa? Bagaimana kalau kita melihat orang yang sedang maksiat, tidak mau taubat? Contohlah apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam di Al-Quran diceritain. Nabi Isa itu kalau melihat orang seperti itu, Nabi Isa akan berkata kepada Allah, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk, fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mau mengazab dia, itu urusanmu karena dia adalah hambamu. Dan kalau engkau mau mengampuninya, engkau pun Maha Pengampun. Jadi kita jangan merasa kalau ada teman orang, tetangga, teman saudara belum mau benar, belum mau ke masjid, belum mau ibadah, jangan sampai bilang ibadah lo masuk neraka lo. Wah, susah. Emang kita yang nentuin masuk neraka? Kita aja belum tentu kok, masuk surga belum tentu. Nah, ini yang tadi saya katakan, kenapa di antara kita itu sering terjebak di ritual? Kalau kita terjebak di ritual, tadi saya bilang ini jebakan Batman dari iblis. Iblislah yang terjebak di ritual. Maka ketika kita sudah sholat rajin, jamaah segala macam, jangan merasa kita sudah pasti masuk surga. Tapi justru ketika kita sholat, Pak, misal sholat, Bu, nih satu hal yang perlu dikasih tinta merah. Apa? Selalu pahami apa maunya Allah. Ketika Allah suruh kita sholat, ritualnya begini, sholat 5 waktu. Udah Allah tentuin, udah Nabi ajarin. Begini,
Tapi kita harus tahu apa yang Allah mau dari sholat kita. Ini yang kita lupa. Apa yang Allah mau dari sholat kita? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita sholat terus, emang kewajiban kita. Sudah sampai target Allah apa belum? Ini yang kita pikirin. Saya sholat tiap hari 5 waktu, sholat jamaah saya rajin. Tapi apakah diri saya sudah bebas dari perbuatan dosa? Itu standarnya. Kalau belum, berarti ada yang belum benar dengan sholat kita. Berarti sholat kita mungkin kurang khusyuk. Berarti mungkin sholat kita ada yang salah. Apa wudhunya kurang sempurna, apa ceboknya kurang bersih. Kan Nabi pernah lagi jalan sama Abu Bakar berdua, melewati 2 kuburan. Tiba-tiba Nabi berhenti nyari dahan korma, ditancepin dua-duanya. Apa kata Abu Bakar? Ada apa ya Rasulullah? Ini 2 pohon yang saya tancepin, selama dia masih basah dia akan mendoakan orang yang ada di bawahnya. Emang kenapa nih orang ya Rasulullah? 2 kuburan. Yang pertama kata Rasulullah, ini disiksa kubur gara-gara tidak bisa menjaga lidah. Sering maki-maki orang, sering ngatain orang, sering membuli orang. Jadi makanya saya mah jujur Pak, kalau ada ulama, kiai, habaib, apapun sebutannya, ceramah cuma maki-maki orang, itu nggak ada, nggak berakhlak. Tidak mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Orang kalau ceramah cuma maki-maki orang, pertama mungkin tidak menguasai materi, yang kedua materinya habis, yang ketiga mungkin lagi uring-uring kan diomelin bininya di rumah kali, gitu ya. Nggak ada akhlak Nabi. Nabi nggak pernah mencaci maki orang. Nabi bilang ini orang disiksa kubur karena tidak bisa menjaga lidah. Yang kedua, ini orang ahli ibadah tapi disiksa kubur karena apa? Ceboknya kagak bersih. Karena mungkin tidak belajar fikih. Tuh, sampai begitu. Maka ketika kita sudah sholat, cek diri kita, sudahkah kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar? Kalau masih ada rasa kesombongan di hati kita, ya berarti belum bebas. Berarti sholatnya belum baik. Walaupun udah ibadah di masjid, jamaah di masjid, bahkan jadi imam misalnya, bahkan kita alim, kita ngerti agama, bukan berarti itu jaminan kita. Ketika kita disuruh puasa, bukan dengan pamer kita lagi puasa, bukannya dengan nulis status kalau sore itu Allahumma lakasuntuk wa bika aman, itu kan suka begitu. Ada yang kalau nulis status begitu doang, shadaqallahul azim, nggak kata apa-apa, cuma mau seolah-olah ngomong saya habis ngaji. Ada yang kalau jam 2, jam 3 malam teriak di WA grup, ayo tahajud. Kalau menurut saya itu sebenarnya bukan bangunin orang, tapi lagi ngaku saya lagi tahajud. Kalau mau ngingetin orang habis isya di WA grup, teman-teman jangan lupa pasang alarm ntar kita tahajud. Nah itu baru ngingetin. Kalau saya suka sindir orang-orang begitu dengan status lagi, saya tulis status begini. Kenapa sih repot-repot nyatet ibadah di status, bukannya udah ada yang nyatet roki matin gitu. Gak perlu. Nah, kalau kita begitu, ketika kita puasa, Allah bilang apa? La'allakum tattaqun. Jadi orang takwa. Udah belum jadi orang takwa kita? Siapa orang takwa? Jangan-jangan kita belum tahu orang takwa itu siapa. Takwa sering kita sebut. Yang salah satunya yang paling gamblang ciri orang takwa itu surah Ali Imran 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Yang pertama Allah bilang, bergegaslah kalian menuju ampunan Allah. Yang pertama kita disuruh istighfar, minta ampun. Bukan ibadah dulu, minta ampun dulu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Kita ibadah salat segala macam itu juga dalam rangka minta ampunin dosa-dosa kita. Kenapa? Kalau sudah diampuni, Allah bilang kalian akan dapat surga yang luasnya seperti langit dan bumi, khusus dipersiapkan untuk orang takwa.
Di ayat berikutnya Allah bilang, siapa orang takwa? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Orang takwa itu yang pertama, orang rajin sedekah dikala senang maupun susah, dikala sehat maupun sakit, dikala senggang maupun sempit. Jadi takwa itu nggak melulu sholat, nggak melulu tahajud, nggak melulu puasa, nggak melulu zikir. Justru orang takwa itu cirinya dermawan. Kalau ada di antara kita sholatnya rajin, tahajudnya rajin, hajinya berkali-kali, puasa sunnahnya rajin, tapi pelit, bukan orang takwa. Karena nanti banyak di riwayat mengatakan bahwa salah satu tulisan di pintu surga itu salah satunya apa? Anti muharramatun lil bakhil, surga engkau haram dimasuki oleh orang pelit. Kalau kita masih pelit, kita belum tahu. Apalagi orang takwa, wal kaziminal ghaidha. Ciri orang takwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah, emosi. Ini bapak-bapak biasanya, laki-laki. Ibu-ibu juga sering sih marahin anak. Ya bu ya, tiap hari marahin anak kan. Ibu-ibu kalau udah marahin anak suka sadis, kadang-kadang lupa. Lu kalau kuat, gua masukin lagi, lu saking kesel ya. Anak mau dimasukin lagi kalau kuat. Nih, lihat, Nabi bilang, pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa itu mutiara Islam? Nabi bilang, la taqdab, la taqdab, la taqdab. 3 kali diulang, walakal jannah. Jangan engkau emosi, jangan engkau emosi, jangan engkau emosi, engkau pasti masuk surga. Artinya, penghuni surga, calon penghuni surga itu adalah orang yang mampu meredam emosinya. Kalau kita masih suka marah-marah, bukan calon penghuni surga. Makanya kita puasa, salah satunya itu kan begitu. Nabi bilang kepada para sahabat, sahabatku, kalau kalian lagi puasa, ada orang yang bikin kesel, bilang kepada mereka, ini shaim, maaf saya lagi puasa. Tapi jangan diterusin, maaf gua lagi puasa, gua gak mau berantem. Kalau mau berantem ntar bisa maghrib. Sama aja itu mah. Kemudian wal afina 'anil nas, ciri orang takwa adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ketika kita benar, orang salah, minta maaf, maafkan mereka. Bahkan sebelum mereka minta maaf, maafkan mereka. Waktu Rasulullah dilempari batu di Taif, Rasulullah itu berdarah, keningnya berdarah, semua tubuhnya berdarah, sampai diceritakan sendalnya itu lengket sama darah. Lalu Rasulullah SAW berlindung di balik batu sama Abu Bakar berdua. Datang malaikat yang jaga gunung. Apa kata malaikat itu? Muhammad, malaikat aja gemes banget sama orang-orang. Doa sama Allah, saya angkat nih gunung, saya timpa mereka. Apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka begitu karena mereka nggak tahu dan nggak paham. Biarkan nanti anak cucu mereka beriman kepada Allah. Tuh Nabi. Kalau saya yang ditawarin begitu, udah cepetan bawa Krakatau, Galunggung, Kelun, bawa kemari, jangan pakai lama. Waktu Nabi dikejar oleh seorang yang namanya Suraqah bin Malik pakai kuda karena tergiur oleh sayembara Abu Lahab. Siapa yang membawa kepala Muhammad, saya kasih uang banyak. Suraqah langsung ngambil kuda, langsung ngambil pedang baru, cari Nabi. Ada ketemu, dikejar, Nabi lari. Begitu udah dekat, dijungkalkan kudanya sama Allah. Jatuh dia, Suraqahnya jatuh, pedangnya jatuh. Nabi yang sudah lari ke depan balik, mengulurkan tangannya, membangunin. Engkau tidak apa-apa Suraqah, dibangunin. Tertegun, takjub Suraqah. Ingat lagi apa? Dikejar lagi Nabi, dijatuhin lagi Allah, dibangunin lagi. Baru disangka.
Coba kalau kita yang begitu. Musuh kita jatuh, yang bawa pedang balik lagi nggak Pak? Balik, cuma kita injak lehernya, beneran lu jatuh nih gitu, kalau kita. Itu Nabi nggak pernah marah. Waktu ini pulang Islam Nabi dianggap gila. Apa Nabi marah? Kita timbang baru disindir pakai status, udah kesel. Ada orang salah sama kita ketemu maafin, apa yang gue maafin dia yang salah. Gue kan lebih tua, gengsi dah tuh, lebih tua-tua kalau begitu dah. Apalagi ciri orang takwa, wallazina idza fa'alu fahishatan. Kalau mereka berbuat dosa, berbuat maksiat. Orang takwa itu bukan orang yang berarti dia bebas dari salah, bukan. Dia salah. Cuma tadi Allah nunggu respon kita ketika kita salah. Auzalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan? Zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Mereka langsung ingat Allah, beristighfar, minta ampun, minta maaf, taubat dan bersyukur. Itu ciri orang takwa. 4 ciri tadi. Dermawan, mudah sabar, mampu menahan amarah, mudah memaafkan kesalahan orang lain, buru-buru taubat kalau salah. Itu orang takwa. Sudah belum kita begitu dengan puasa kita? Bukan dengan memamerkan status kita lagi puasa. Ketika kita disuruh zakat dan sedekah, bukan selfie, alhamdulillah menyantuni anak yatim, mudah-mudahan berkah. Berkah dari mana? Pamer. Bukannya nggak boleh orang tahu, boleh ya, cuman kalau kita kasih tahu nanti akan membuka pintu selebar-lebarnya buat setan untuk goda kita. Orang kayak bapak-bapak tuh kalau Jumatan, kalau ada tromol lewat, masukin, ditutupin pakai tangan. Bukan karena takut ria, 2.000. Surga 2.000. Panjang doanya itu, masukin cuma 2.000 perak. Doanya panjang bener. Ya Allah. Wah, ingetin suami kalau sholat Jumat suruh bawa uang yang banyak. Allah udah bilang khudzu zinatakum inda kulli masjid. Bawa barang-barang berharga ketika ke masjid, pakaian dari mulai kepala peci sampai bawah. Bawa yang paling bagus. Bawa duit. Giliran ke mall, kartu kredit, ATM, duit cash bawa. Giliran ke masjid, goceng. Panjang doanya. Ya, surga goceng. Pak, nanti di akhirat orang jangankan masuk neraka, masuk surga aja banyak yang nyesel. Kita dihisab nih sama Allah. Pak, nih kunci surga, masuk surga, dianterin sama malaikat. Kata kita, yang mana? Kapling saya malaikat. Nih. Oh, kecil banget, cuma 60 meter. Apa kata malaikat? Dulu kalau Jumatan bodit berapa duit Pak? 2.000. Lah iya udah ini yang gede, yang 1 hektar, kapling itu bodit cepet ya mah. Disuruh sedekah susah bener kita. Kalau kita prinsipnya begini sih, ini yang kita suka keliru. Kita tuh berpikir antara kalau kaya saya baru sedekah, salah Pak Bu. Harusnya dibalik, bersedekahlah biar kaya. Kalau nungguin kaya ngomong doang gitu mah. Nih kita ngomong nih. Ini kalau saya punya uang 100 juta di masjid saya sumbang dah 20 juta. Itu omongan orang belum punya duit. Diaminkan oleh malaikat, dikasih sama Allah 100 juta. Yang saya tanya, jadi nggak 20 juta? Kagak. 1 juta udah banyak tuh begitu. Kita mau ngomong doang. Ya. Nah, kenapa Allah suruh kita sedekah? Allah bilang, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ini target Allah. Apa kata Allah? Ambil sedekah dari harta mereka
untuk apa? Membersihkan hati mereka dari sifat kikir, dari sifat cinta dunia, sifat cinta harta, sifat serakah, dan lain sebagainya. Wa tuzakkihim, dan bersihkan harta mereka dari hak-hak orang. Kalau hatinya sudah suci, hartanya sudah bersih, wa sholli alaihim, berikan ucapan selamat kepada mereka. Baru, bukan sedekah minta diumumin. Ini ketika kita disuruh haji, kita haji pengennya kan mabrur ya. Yang Nabi bilang al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas buat haji mabrur kecuali surga. Apa haji mabrur? Nih, bagi yang pernah haji, apalagi hajinya plus. Yang plus ada nggak di sini? Yang 250 juta ke atas, yang nggak pakai nunggu. Nih, kata Nabi, su'ila an birril hajj. Rasulullah pernah ditanya tentang haji mabrur. Haji mabrur, kata Nabi, cirinya cuma 2. Lagi-lagi sedekah. Padahal nggak ada hubungannya loh sama haji. 2 ciri. Yang pertama, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Ciri orang yang dapat haji mabrur, yang pertama, pulang haji tambah rajin sedekah. Padahal kan gak ada hubungannya sama haji ya. Yang kedua, ifsya'us salam. Pulang haji itu dia selalu menyebarkan perdamaian atau salam, alias tidak punya musuh. Kalau ada orang pulang haji marah, ngambek, nggak dipanggil haji, ya mabur itu Pak. Wah, saya mau dipanggil haji, nggak hormatin banget. Saya haji mahal-mahal. Emang haji buat dipanggil Pak? Emang pernah kita baca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala haji Muhammad? Kan nggak pernah. Buat apa? Buktikan kita haji kita mabrur dengan rajin sedekah dan tidak punya musuh. Udah. Nah, dari semua target Allah itu, target sholat, target puasa, target zakat, target haji, lihat, ada satu titik kesamaan yang bermuara pada satu titik tertinggi. Apa? Pembentukan akhlak yang baik sesuai dengan misi Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena semua ibadah kita, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, segala macam, itu buat kita jadi berakhlak baik, bukan pamer ritual. Dan yang terakhir, saya kutip perkataan Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyyafatul Qulub. Lagi-lagi beliau cerita tentang Nabi Musa. Apa kata Imam Ghazali? Nabi Musa pernah nanya sama Allah, ya Allah, amalan apa yang paling kau banggakan dari diriku? Apa kata Allah? Kira-kira yang mana Musa? Lalu Nabi Musa coba nebak. Apakah sholatku ya Allah? Musa, sholat itu bisa mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Itu untukmu, bukan untukku. Aku tidak bangga dengan sholatmu. Kaget Nabi Musa, sholatnya aja gak dibanggain. Apakah puasaku ya Allah? Puasa bisa membuatmu jadi orang sabar dan bisa menahan hawa nafsu. Itu untukmu, bukan untukku. Aku tidak bangga dengan puasamu. Tambah kaget, puasa Nabi dan Rasul, informasi, namanya puasa khawasul khawas, khusus bil khusus. Puasa beliau itu, kalau beliau puasa, Nabi dan Rasul puasa, sedetik saja hatinya tidak ingat Allah, puasanya batal. Beda sama kita. Kalau kita kan dari subuh jam 2 siang baru bangun. Terus kira-kira 4:30 ngabuburit dah. Ngelihat yang bening-bening. Ini cendol masa gitu. Kadang-kadang bukan cendol yang dilihat dagang. Ya, boro-boro kita Pak. Tuh. Nabi Musa puasanya begitu hebat, tidak dibanggain sama Allah. Apakah zikirku ya Allah, kata Nabi Musa? Apa kata Allah? Zikir bisa membuat hatimu jadi tenang Musa. Itu untukmu, bukan untukku. Tidak aku banggakan. Sholatnya Nabi Musa, puasanya Nabi Musa, zikir Nabi Musa tidak dibanggain sama Allah. Terus kenapa kita bangga sama ritual kita? Lalu Nabi Musa bertanya lagi sama Allah, kalau begitu yang mana ya Allah yang kau banggakan? Apa kata Allah? Musa, saat engkau bantu saudaramu yang sedang kesusahan,
aku bangga dengan amal. Saat engkau bersedekah, aku balas ratusan kali lipat karena aku bangga dengan amalmu. Dan saat engkau berakhlak yang baik kepada siapapun, aku bangga dengan amalmu. Jadi dibanggain Allah, bantuin saudara kita yang lagi susah, sedekah sama berakhlak. Udah, kejar itu 3. Bukan dengan ritual. Sekali lagi, jangan sampai kalau kita masih banggain ritual kita, masih bangga sama sholat kita, puasa kita, malah kalau ritual Allah malah ancam kan, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat ritual, allazina hum an sholatihim sahun, yang remehin sholat, allazina hum yuraun, orang yang riak sama sholat. Ayo, jangan sampai terjebak. Kalau kita masih banggain ritual, Bapak Ibu, kita itu sedang merekonstruksi ulang laknatnya iblis terhadap diri kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami maunya Allah. Insya Allah ibadah kita lebih berkualitas, kita bisa mencapai target-target Allah, yaitu pembentukan akhlak karimah di dalam diri kita sesuai dengan misi Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau masih ada waktu, silakan. Jika ada pertanyaan, silakan. Bebas semuanya. Silakan. Perbuatan baik tidak terima orang yang tidak beriman. Untuk orang-orang yang tidak beriman, oke. Nah, itu aja. Jadi begini, ada firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang tidak memeluk agama Allah, maka seluruh amal kebaikannya tidak diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini untuk di akhirat. Tapi kalau untuk di dunia, Allah Maha Adil. Lihat, orang kafir sekalipun kalau dia rajin sedekah, ya, dia sering membantu sesama, Allah tambah hartanya, bukan pahala ya, harta. Iya, orang kafir saja, Pak, kalau dia rajin sedekah, itu Allah kasih harta, Allah lipat gandakan, tapi pahala tidak, karena pahala urusan akhirat. Tahu, misalnya Bill Gates yang punya pencipta Microsoft, dia bahkan sekarang cuma punya saham 1% di Microsoft. Karena apa? Udah kebanyakan duit. Sisanya dia sedekahkan dengan di badan-badan sosial. Lihat, hartanya bukan malah habis. Bahkan dia bilang, saya tinggal punya 1% saham di Microsoft. Itu aja masih membuat dia masih termasuk orang yang terkaya di dunia. Begitu juga Mark Zuckerberg, orang Yahudi yang menciptakan Facebook, masih muda kan, di bawah 35 umur. Juga termasuk orang paling kaya di dunia. Karena apa? Dia juga terkenal dengan aksi-aksi sosialnya. Saking adilnya Allah dan saking hebatnya sedekah, orang kafir pun itu ditambah harta. Beda harta, beda pahala ya. Makanya Pak Abu, salah satunya Allah tuh punya sifat Rahman, punya sifat Rahim. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Ini khusus di dunia. Mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia ateis sekalipun tidak percaya Tuhan, kalau dia melakukan kebaikan, Allah ganti di dunia. Tapi bicara akhirat beda. Inilah sifat Allah yang Rahim. Rahim, Maha Penyayang. Ini khusus buat orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Orang-orang kafir yang pada dermawan di dunia, mereka akan diberikan ganti sama Allah. Tapi urusan di akhirat, wa falayuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah amal ibadah. Dia pernah sedekah, nggak akan ada pahala. Dia pernah berbuat baik, tidak akan ada pahalanya nanti di akhirat. Wa huwa minal khasirin, dia termasuk orang-orang yang merugi, artinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Tidak beriman kepada Allah. Logikanya begini Pak Bu, kita nggak pernah daftar di Universitas Indonesia UI misalnya,
Tahu-tahu ujian ikut. Walaupun nilai kita 10, kira-kira dapat ijazah apa enggak? Ya enggak, orang tak pernah daftar. Sama begitu juga dengan Benyamin. Saya tadi katakan, contohkan, paman Nabi yang namanya Abu Thalib kebaikannya sangat banyak sama Rasul. Melindungi Rasul dari gangguan-gangguan, mendukung dakwah Islam, tapi sayangnya tidak masuk Islam karena gengsi. Maka pada akhirnya di satu riwayat dikatakan, Rasulullah tadi saya lanjutin cerita tadi, kan tidak diampuni dosanya sama Allah. Lalu Rasulullah bilang, minta kepada Allah, ya Allah, kalau memang kau tidak ampuni dosa Abu Thalib, tapi tolong ringankan siksanya di neraka. Ini syafaat dari Nabi. Baru Allah kabulkan. Iya, oke Muhammad, aku ringankan siksa Abu Thalib. Konon nih, riwayat itu dikatakan, Abu Thalib itu siksanya di neraka hanya disuruh pakai sendal yang terbuat dari api neraka. Ketika pakai sendal itu, sendal kan di kaki. Ketika pakai sendal itu, otaknya mendidih, saking panasnya. Kata Nabi, itu siksa paling ringan. Kalau pakai sendalnya Kerfil sih enak. Sendalnya dari api neraka, Bu. Kalau pakai sendal dari api neraka, otak kita mendidih, saking panasnya Allah. Itu banyak, memang tidak akan diterima. Tapi itu di akhirat Allah tetap akan balas kebaikan. Saking adilnya, di dunia Allah balas kebaikan. Gitu ya. Ada lagi sekarang? Ya Ibu, tadi Ibu ya. Assalamualaikum. Yang mau menyumbang untuk takjil, nah, itu boleh tidak? Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang non muslim mau menyumbang takjil, silahkan terima. Kalau ada orang nyumbang takjil, selama itu makanan halal, terima. Urusan pahala itu urusan kita. Justru itu harusnya jadi motivasi buat kita. Dia aja yang bukan muslim nyumbang. Ini kita kadang-kadang tadi sih gara-gara prinsip sedekahnya sama. Dapat jadwal takjil, banyak amat ini gua. Gitu. Harusnya dibalik. Kurang ini saya, masa cuma 3 kali, saya minta 10 kali. Gitu, kena bopak. Kita kan nyumbang takjil. Nabi kan bilang, kalau kita memberi makan kepada orang yang puasa, kita dapat pahala seperti orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Hari ini kita nyumbang takjil. Makanan kita dimakan oleh 10 orang yang buka puasa. Berarti hari itu kita dapat pahala kita puasa sendiri 1 plus 10 puasa orang lain. Enak nggak? Enak. Tiap hari kalau perlu nyumbang, walau nggak pakai jadwal. Ya. Dan berikan makanan yang terbaik. Gorengan pakai minyak jelantah gorengnya. Kita perhitungan banget sedekah keluarkan yang terbaik. Ya Allah, kita mampu segini semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita yang paling tinggi, keluarkan. Jangan sayang-sayang. Pada prinsipnya logikanya begini, kan Allah udah bilang kalau kita sedekah dibalas 700 kali lipat. Logikanya begini Pak, kalau kita bersedekah sering ngitung-ngitung, pelit kita ngitung-ngitung, percaya Allah ngasih rezeki kita juga dihitung-hitung. Tapi kalau kita nggak pakai gitu, pokoknya saya sedekah, saya punya sekian, saya kasih sedekah semua. Insya Allah Allah ngasih rezeki nggak pakai dihitung gitu sama kita. Makanya kita susah mulu, ya itu kurang sedekah. Sahabat begitu, para sahabat itu makin kere, makin rezekinya susah, makin rajin sedekah, bukan terbalik. Kenapa? Karena mereka berprinsip rezeki saya kurang lancar, mungkin gara-gara saya kurang sedekah. Gitu. Kalau rumah kita kemalingan, motor kita hilang, mungkin kurang sedekah. Tapi jangan dipukul rata nih. Oh bapak, motornya hilang, kayaknya kurang sedekah tuh dia pelit itu. Belum tentu. Lihat orangnya juga.